صلوا على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخرا أهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد li Muhammad wa'ajjil farajahum. Sebelum saya memulai, seperti biasa di setiap momen-momen tertentu kita akan punya sholawat khusus ya. Sholawat khususnya itu adalah nanti ketika di sela-sela ceramah ya, saya meminta sholawat. Sholawatnya seperti ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian disambung dengan labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mujtaba Khamenei. Tes ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mujtaba Khamenei. Lulus. Saya tidak perlu ulang ya. Lulus ya. Insyaallah. Jadi nanti
Ketika ada sholawat berarti seperti tadi ya. Coba sekali lagi lebih semangat. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mustafa Amani. Santum. Jazakumullah khairal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad, al-abdil muayyad, al-mustafa al-amjad, abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin. Hajjalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi, amma ba'd. Para guru yang saya muliakan, ikhwani wa akhwatil azza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam rangka memperingati Arba'in atau 40 hari dari syahada Al-Imam As-Sayyid Ali Al-Husaini Al-Khamenei. Kita semua tahu bahwa beliau disasar oleh roket ya, dan pelakunya adalah Amerika dan negara haram Israel. Mereka bersekongkol untuk menyasar beliau, dan itu terjadi pada 28 Februari 2026 dan bertepatan dengan hari ke-10 dari bulan Ramadan. Berita-berita yang sampai kepada kita bahwa beliau itu disasar, tentu karena di bulan Ramadan beliau sedang berpuasa. Beliau sedang berpuasa di sebaik-baik bulan, dan beliau ketika gugur sebagai syahid itu pun beliau sedang membaca Al-Quran ya. Bahkan dari CCTV itu ada foto-foto yang tersebar bahwa seperti itulah detik-detik menjelang syahadah beliau. Beliau sedang membaca Al-Quran dalam keadaan puasa, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan dibunuh oleh Fir'aun zaman. Kematian yang penuh dengan kemuliaan ya, syarat dengan keagungan. Dan nanti kita akan bahas kenapa kematian itu syarat dengan kemuliaan dan keagungan. Dunia kehilangan mungkin salah satu dari insan-insan terbaiknya. Jadi kalau kita kesampingkan para maksum alaihimussalam, atau kita tidak menghitung Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif ya, tentu tidak ada yang bisa menyamai kemuliaan dan keagungan Al-Mahdi yang akan memenuhi dunia dengan keadilan.
setelah sekian lama dipenuhi dengan kezaliman dan kedurjanaan. Tapi kalau kita berbicara di level yang di bawah maksum, boleh jadi dia adalah salah satu yang terbaik dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Sayyid Ali Al-Khamenei. Jadi dunia itu kehilangan sosok besar yang seperti ini. Dan tentu nanti semakin berjalan waktu, dunia akan semakin paham siapa sebenarnya beliau, apa perjuangannya, apa jasanya, apa sumbangsihnya terhadap kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Sama halnya dengan pendahulu beliau Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, yang juga manusia yang luar biasa. Sampai-sampai ada penyair yang berkata itu, abaz zamanu ayyatiya bimithlih. Ketika seseorang melihat keagungan dan kebesaran Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, ya tentu nanti dunia juga akan mulai belajar. Serempak dunia akan serius belajar siapa ini di balik berdirinya Republik Islam di Iran sana. Siapa pemimpinnya? Siapa pelanjut pemimpinnya? Nanti dunia ini semua akan tertuju kepada sosok-sosok ini. Siapa di balik negara yang bisa menundukkan superpower di dunia ini? Siapa orang-orang itu? Al-Imam Al-Khomeini, kalau orang yang tahu tentang beliau, mereka berkata abaz zamanu ayyatiya bimithli. Sepertinya era dan zaman ini sudah kehabisan bahan untuk bisa melahirkan orang seperti dia. Abaz zaman ayyatiya bimithli. Kemudian penggantinya adalah sosok yang luar biasa, Al-Imam As-Sayyid Asy-Syahid Ali Khamenei. Ini juga sosok yang luar biasa. Dan nanti dengan berjalannya waktu, dunia akan semakin paham siapa beliau ini yang gugur di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, dalam keadaan membaca Al-Quran, dan dibunuh oleh senjata Fir'aun zaman. Mudah-mudahan apa yang terjadi, dan ini sudah berlangsung 40 hari kita di sini berkumpul dalam rangka memperingati 40 hari dari syahadahnya. Tentu banyak orang-orang yang bersedih, tentu banyak orang yang meneteskan air mata, tentu banyak orang setiap mengingat beliau, melihat video-video beliau, ceramah-ceramah beliau, pasti mereka akan bersedih dan meneteskan air mata. Tapi beliau ketika gugur, kita yakin beliau seperti datuknya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang ketika disambar oleh pedang beracun Ibnu Muljan, dia berkata fustu warabbil Ka'bah, ya, yang artinya demi Tuhannya Ka'bah sungguh aku telah beruntung. Dia menerima syahadah dengan kebahagiaan, dengan keriangan, dengan keceriaan. Dan seperti itulah al-mu'minun, ya, ketika mereka menerima kematiannya, apalagi kematian sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti itu adalah sebuah prestasi besar yang menjadikan mereka bersukacita dan ceria. Shalawat. Di Al-Quran ada ayat yang berbunyi seperti ini, Al-An'am 112. Wa kadzalika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura
walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wama yaftarun, ya, yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama, ya, kebohongan yang mereka adakan. Saya tidak akan masuk dalam tafsir yang panjang lebar, ya, tapi dari ayat ini kita memahami bahwa dalam dakwah para nabi, para rasul dan para pengikut mereka itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ada kekuatan-kekuatan jahat, syayatin. Ya. Syaitan itu katsirus syaitanah, yang banyak kejahatannya, yang banyak keburukannya. Jadi siapapun, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, ketika manusia itu punya banyak kejahatan dan punya banyak keburukan, maka mereka akan mendapat predikat sebagai syaitan, dan jamaknya adalah syayatin. Dari fakta Al-Quran ini kita memahami bahwa memang di hadapan para nabi dan para rasul yang sedang berdakwah ada makhluk-makhluk jahat, syayatin dari bangsa jin dan manusia yang memusuhi mereka. Ya. Jadi dari ayat ini kita paham bahwa ada adu, ada musuh, ada a'da yang terdiri dari syayatin dan dari bangsa jin dan manusia, syayatin al-insi wal jin. Dan karena itu dari ayat ini kita bisa paham bahwa kenapa dunia ini kemudian tidak berjalan dengan mulus. Kenapa kita sulit melihat keadilan di dunia? Kenapa kita sulit melihat kedamaian di dunia? Kenapa dunia ini sejak awal dipenuhi dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat, pertumpahan darah. Dan ini yang juga ditanyakan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Jadi alasan kenapa ada kerusakan, kenapa ada fasad, kenapa terjadi berbagai macam kejahatan, berbagai macam keburukan, berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kesesatan dan pertumpahan darah, dikarenakan ada syayatinal insi wal jin. Mereka sumbernya, mereka pelakunya, mereka yang menggerakkan manusia-manusia dan jin-jin untuk memusuhi dakwah dan perjuangan para nabi yang mengajak untuk menghamba dan menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka punya dua perbuatan keji. Yang pertama, mereka melakukan kerusakan, moral dirusak, watak dirusak, nafsu dirusak. Mereka menciptakan berbagai macam kerusakan, berbagai macam tipuan, berbagai macam rayuan. Pokoknya bagaimana umat manusia menjadi rusak. Dan bukan hanya itu, mereka punya kekejian yang lain, yaitu sampai pada titik menumpahkan darah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ayat ini cukup kita kaji sampai di sini untuk kita masuk pada bagian berikutnya. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala
karena mereka tidak mengenal nilai, tidak mengenal norma, tidak mengenal etika, menghalalkan segala cara, maka mereka dengan mudah menguasai dunia ini. Karena mereka curang, karena mereka jahat, karena mereka siap melakukan apa saja asal mereka bisa sampai pada tujuannya. Orang sebagai contoh ini ya, kalau mau mencari uang dengan cara bekerja biasa, susahnya minta ampun. Bisnis itu harus dibangun dari awal, pelan-pelan, dengan modal yang sedikit, belum tentu jalan. Orang harus bersabar untuk kemudian kadang dia jatuh, kadang dia bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, untuk kemudian bisnisnya mulai berkembang, mulai berjalan, ada keuntungan sedikit demi sedikit, untuk kemudian setelah sekian lama seseorang mungkin melakukan perdagangan dan perniagaan, setelah sekian tahun merintis, meniti karir, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, mungkin dia di usia 50 tahun dia baru merasakan hasil daripada jerih payahnya. Kalau mau pakai jalan yang halal untuk meraih tujuan tidak mudah, perlu perjuangan, perlu kesabaran ya. Tapi untuk dapat harta dengan kejahatan, Anda cukup memakai cara-cara mafia ya. Anda tidak punya pabrik, Anda tidak punya perniagaan, Anda cukup menciptakan geng yang raja tega, yang siap membunuh, untuk kemudian Anda palak ini mereka yang punya pabrik-pabrik ini ya. Ketika mafia hendak sallu ala Muhammad wa ali Muhammad, dengan cara mafia, seseorang dalam hitungan minggu bahkan dia bisa meraih kekayaan melebihi orang-orang yang meniti karir berpuluh tahun itu. Pakai cara-cara mafia. Kenapa mereka mudah loh? Karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal etika, tidak mengenal norma, tidak perlu tunduk pada aturan apapun, menghalalkan segala cara. Sebentar mereka bisa meraih kekayaan, sebentar mereka bisa meraih kekuasaan, sebentar. Ini yang masuk dalam kelompok syayatin. Jadi mereka itu berkuasa bukan karena mereka layak untuk berkuasa, enggak, karena mereka jahat, karena mereka menghalalkan segala cara, karena mereka curang, karena mereka culas, karena mereka tega, karenanya mereka dengan mudah mencapai pucuk pimpinan. Nah, siapa yang melawan mereka? Yang melawan mereka harus orang-orang yang tidak takut dengan cara-cara mereka. Kebanyakan umat manusia ini ketika dia bertemu dengan orang-orang yang siap melakukan pembunuhan, raja tega, mereka takut, ciut, tidak punya nyali mereka, karena mereka tahu bahwa kalau saya melawan, saya akan dibunuh. Saya tidak sejahat mereka, saya tidak mungkin bunuh mereka, tapi mereka sangat mungkin bunuh saya. Karenanya kebanyakan manusia itu mengalah, minggir. Sudahlah, kita jangan berurusan dengan dia, repot. Ini orang ini, kita salah ngomong sedikit kepala kita hilang ya. Dan kalau semua manusia takut, maka yang menguasai dunia ini adalah syayatinal insi wal jin. Pasti mereka yang menguasai. Terbuka jalan bagi mereka.
Dan disinilah prinsip syahadah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat para rasulnya, lewat para nabinya. Jadi yang bisa melawan syayatinal insi wal jin, yang menghalalkan segala cara, adalah orang-orang yang memahami prinsip syahadah, yang memahami bahwa kematian di jalan kebenaran, melawan kezaliman adalah juga kemenangan. Baru mereka akan tumbang. Sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mustafa Amin. Saya tidak perlu berbicara tentang dari sejarah awal para nabi. Kita bicara yang umat Muhammad ini saja, sallallahu alaihi wa alihi. Rasul selama dakwahnya mengajarkan nilai syahadah. Kalau seandainya umat Islam pada saat itu, para sahabat-sahabat setia yang bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, mereka takut mati, Islam tidak berkembang. Ya. Kenapa dakwah Ar-Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi berkembang? Karena ada orang yang bersama Ar-Rasul dan siap mati bersama Ar-Rasul. Syuhada Badr, syuhada Uhud, syuhada dari seluruh ma'rakah min ma'arikil Islam yang bersama Ar-Rasul. Mereka adalah orang-orang yang berjasa menegakkan pilar-pilar Islam bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini juga sekaligus pernyataan, ya, jangan dianggap orang Syiah itu kemudian tidak suka semua sahabat, bukan begitu. Justru orang Syiah menaruh di atas kepala mereka orang-orang atau sahabat-sahabat setia yang mempersembahkan jiwa raga mereka bersama Ar-Rasul, dan kalau tidak ada sahabat-sahabat yang ngomong itu, Islam tidak akan berkembang. Sholawat. Jadi yang bisa melawan Namrud zaman, Fir'aun zaman Fir'aun ini di Al-Quran kan. Jadi ketika saya katakan bahwa mereka itu raja tega, mereka itu siapapun yang berkata tidak kepada mereka, itu cukup alasan bagi mereka untuk menghilangkan nyawanya. Cerita Fir'aun sudah, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun ini kekejamannya sedemikian rupa sampai semua orang ciut, mundur, lari, takut. Karena apa? Karena memang kekejamannya luar biasa. Ketika ahli-ahli tafsir mimpinya mengatakan akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan mengancam kekuasaanmu, padahal ini hanya dari mimpi. Dia mengeluarkan titah bahwa semua perempuan yang mengandung bayi laki-lakinya bunuh. Siapa yang tidak takut kepada Fir'aun? Cukup ada ahli nujumnya berkata bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan mengancam kekuasaanmu, dia mengeluarkan perintah untuk agar semua bayi laki yang lahir disembelih. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Kalau lahir perempuan, oke. Kalau lahir laki-laki, habisi. Siapa yang tidak takut? Dalam sejarah Islam ada peristiwa besar yang namanya peristiwa Karbala. Ini peristiwa yang diperingati oleh orang-orang Syiah kan, dan orang Syiah tidak jarang mendapat cibiran. Tapi cibiran itu ada alasannya, karena kaum imperialis, kaum kolonialis itu mereka paham ini bahaya, ini peringatan Karbala bahaya. Kalau sampai diperingati dan diperingati dengan benar, kita habis. Sebab nanti mereka ini tidak akan takut mati.
Mereka akan belajar dari pahlawan Kalbara, mulai Al-Husain, Abul Fadil Abbas, Ali Al-Akbar, Ali Al-Asghar, Qasim, Habib bin Madhahir. Mereka Qasim Ibn Al-Hasan, mereka nanti akan paham bahwa syahadah itu ahla minal asali, lebih manis dari madu. Bahaya ini. Makanya mereka merubah peringatan syahadah Al-Husain dari latmiyah menjadi tadbir. Ya, izinkan saya akan buka sedikit di sini nih ya. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mustafa Abdi. Kaum imperialisme, kolonialisme melihat masyarakat Syiah yang memperingati Karbala di 2 bulan Muharram dan Safar, mereka takut karena mereka tahu kalau ini tidak kita simpangkan, maka kita sebentar akan dihadapi oleh mereka, karena mereka sudah tidak takut pada ancaman pembunuhan kita, tidak takut pada genosida kita. Mereka akan pasang badan menghadapi kekuatan kita. Takut mereka, karenanya mereka alihkan ya. Dan kita tahu kan mereka paling jago menyimpangkan ideologi itu. Makanya mereka merubah latmiyah peringatan Al-Husain menjadi tadbir, melukai diri, dan bukan diarahkan untuk melawan penjajah. Nah, Imam Husain itu bangkit melawan orang zalim. Ini dialihkan, kalau kamu mengalirkan darah dalam rangka meningkatkan Al-Husain, maka dosa-dosamu akan diampuni. Jadi ritual penebusan dosa. Sebagian tertipu menjadi kultur. Iya, dan itu karena itu seluruh maraji mengharamkan dan melarang tadbir, karena itu adalah tipuan yang dibuat oleh kaum imperialisme dan kolonialisme. Dan sekarang kita pengikut Syiah ini, kita juga kena getahnya kultur ini. Akhirnya orang-orang mengatakan bahwa orang Syiah itu tidak pakai logika. Bayangkan mereka memberikan Imam Husain melukai diri, haram hukumnya. Imam Humaini mengatakan kamezani haramas. Anda mengeluarkan darah dalam peringatan Al-Husain, haram hukumnya. Itu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh kaum imperialis dan kolonialis, agar Anda tidak menggunakan peringatan Al-Husain untuk melawan penjajah, untuk melawan Yazid zaman, untuk melawan Fir'aun zaman, tapi Anda gunakan untuk penebusan dosa untuk diri Anda. Dan banyak yang tertipu. Meskipun kalau kita mau total ya hanya minoritas dari pengikut Ahlul Bait, tapi ada yang tertipu, kita harus akui itu. Tapi kalau latmiyah, Anda menepuk dada ketika memperingati Al-Husain, gerakan ini, kalau kita mendengar cerita Karbala, kita ikut bersedih, timbul keberanian, tapi lewat teori-teori yang sampai di kepala kita. Tapi ketika kita sambil membaca sejarah Karbala, sejarah perjuangan suci itu, keberanian itu, kepahlawanan itu, kemudian kita ketika mengatakan ya Husain, sambil kita tepuk dada kita tanpa mengeluarkan setetes darah pun, tepukan dada kita itu ibarat kita membangunkan jiwa kita. Dan yang memperingati Al-Husain akan sampai pada titik tidak takut pada kematian ketika melawan penjajah, melawan orang-orang zalim. Dan itu yang sedang terjadi, dan saya akan ceritakan. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mustafa Khamenei. Saya akan mulai dengan syahadahnya As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Ada banyak yang tidak paham, banyak ya tidak paham, ngeritik. Ketika 28 Februari roket-roket pertama yang diluncurkan itu menyasar As-Sayyid Ali Al-Khamenei, bahkan sebagian daripada pengikut Ahlul Bait mengatakan kayaknya Iran lemah Iran. Masa
untuk melindungi pemimpinnya, tidak bisa, tidak paham. Saya akan pahamkan lewat ucapan Imam Husain, ma'as-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Husain, labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mustafa Hamidi. Tapi sabar ya. Tapi nanti ini ketika Anda paham ini akan melekat di hati Anda sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita juga akan menjadi orang seperti Al-Husain yang tidak takut pada kematian, tidak takut pada ancaman Fir'aun zaman. Naam. Cerita artinya protes-protes itu, kalimat-kalimat yang sepertinya mengkritik itu juga sebagaimana dialami oleh pemimpin-pemimpin Iran, ini juga dialami oleh Imam Husain alaihissalam, sama dialami juga. Dianggap ngawur, dianggap sembrono, dianggap tidak pakai perhitungan, tidak pakai logika, tidak pakai nalar, ngawur. Kamu punya berapa orang? Ngelawan Yazid dengan ribuan pasukan, bunuh diri. Kita lihat ini ya. Nanti kita akan memahami sesuatu yang luar biasa, insya Allah. Ketika Imam Husain keluar dari kota Mekah, saudaranya yang bernama Muhammad ibn al-Hanafiyah, saudaranya Imam Husain, anaknya Mali dari ibu yang lain, kendali kuda Al-Husain dipegang oleh saudara Al-Husain ini, oleh adik Al-Husain ini, Muhammad al-Hanafiyah. Jadi wa akhadha bizimami naqatih, kendali ontanya ya. Qailan lahu ya akhi, wahai saudaraku, alam ta'idnin nazar fima sa'altuk, bukankah kau sudah berjanji kamu akan berpikir ulang tentang kepergianmu ini, tentang perlawananmu ini. Fa'ajabahul imam alaihissalam, katanya Husain, bala, ya aku sudah pikirkan saranmu, nasihatmu, kekhawatiranmu terhadap apa yang akan menimpaku ketika aku melakukan perlawanan seperti ini, aku sudah pikirkan. Kemudian kata Muhammad al-Hanafiyah, fama hadaka alal khuruji ajilan, kalau gitu kenapa engkau tetap mau bergegas pergi? Faqala al-imam alaihi salam, yang Husain jawab, atani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ba'dama faraqtuk, setelah aku berpisah denganmu yang kau minta aku untuk berpikir ulang, aku bermimpi bertemu datukku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Faqala, dan datukku berkata, ya Husain ukhruj, keluar, lawan. Kalimat berikut ini yang luar biasa. Fa innallaha syaa ayyaraka qatila, Tuhan berkehendak untuk melihatmu terbunuh dalam perlawanan ini. Ini kalau orang yang tidak ngerti, kayaknya ini riwayatnya tidak palsu, ini kayaknya tidak benar riwayatnya ini kayaknya. Masa Tuhan punya masyiah untuk melihat hambanya, hamba terkasihnya, walinya terbunuh? Fa innallaha syaa ayyaraka qatila. Memang Tuhan tidak memastikan, tapi ini pilihanmu. Tuhan berkehendak untuk kamu terbunuh. Supaya tidak terlalu panjang, saya hanya akan mengatakan bahwa ya Husain,
ketika ada kekuatan zalim, maka harus ada yang melawan, meskipun dalam perlawanannya itu dia akan gugur. Harus ada yang berani gugur menghadapi kezaliman ini. Jadi Tuhan mengatakan bahwa dalam pertarungan antara hak dan batil, antara keadilan dan kezaliman, orang-orang yang ada di ahlul hak dan di bawah panji keadilan harus berani mati. Insyaallah ayyaraka qatila. Kemudian Muhammad Al-Hanafi berkata, sudah tidak bisa jawab dia, Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dialog berlanjut. Fama makna hamlika haula'in nisa ma'aka wa anta takhruj ala mithli hadhil hal. Terus kenapa kamu bawa para wanita ini, anak-anak ini, keluarga ini? Yang Muslim berkata, qad qala li, Rasul juga ngomong kalimat yang lain, innallaha syaa ayyarahunna sabaya. Memang Allah ingin melihat mereka menjadi tawanan. Maksudnya dalam pertarungan antara hak dan batil harus ada yang siap ditawan. Kalau Anda takut ditawan, takut digelandang, maka kezaliman selamanya akan menang. Anda kalau mau melawan kezaliman, Anda harus siap mati. Keluarga Anda juga harus siap digelandang. Rumah Anda harus siap dibakar. Baru jadi pertarungan ini. Kalau enggak, selamanya kebatilan akan menang. Dan Anda tahu, ternyata Al-Husain, dia sejak awal sudah paham bahwa saya ini diminta untuk menjadi contoh kelompok kecil melawan kekuatan besar, dan dalam perlawanan ini saya harus persembahkan bagian-bagian dari tubuh saya, setiap tetes darah saya, terpisahnya kepala dari tubuh saya, tercerabutnya kerongkongan bayi saya dengan anak panah bercabang 3, gugurnya anak muda tampan saya yang wajahnya mirip dengan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Al-Akbar. Tapi nanti itu menjadi sesuatu, darah ini tidak berhenti. Itu yang kemudian darah mengalahkan pedang. Al-Husain terbunuh, Ali Al-Akbar terpisah juga kepala dari tubuhnya. Abbas kehilangan kedua tangannya, ya semua gugur. Imam Husain bahkan tubuhnya diremukkan oleh puluhan kaki kuda. Gugur semua mereka di padang Karbala. Tapi darah Al-Husain hanya dalam hitungan tahun yang tidak panjang menumbangkan imperium Bani Umayyah. Darah Imam Husain merobohkan pilar-pilar Bani Umayyah yang dibangun dengan menghalalkan segala cara oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Hancur, tumbang itu. Kembali ke Sayyid Ali Al-Khamenei. Orang berpikir ini orang ngawur ini, kenapa kok tidak mau ke bunker? Kita ingatkan beberapa saat sebelum terbunuhnya beliau, di speech terakhir beliau ini betul-betul Karbala yang berulang. Karenanya saya mengatakan bahwa perang ini perang antara lulusan Madrasah Karbala dengan lulusan Pulau Epstein. Ya, jadi Sayyid Ali Khamenei bahkan kalau orang punya mata batin akan paham ini. Kita kan baru paham setelah terjadi kan. Tapi orang yang punya mata batin paham itu. Ketika dia kemudian berkata mithli la yubayyi'u Yazid, itu di ceramah terakhirnya. Kita diminta tunduk, diminta untuk menyerahkan semua ini, ya, tidak lagi melakukan penganyaan uranium, tidak lagi produksi roket. Artinya kita hanya diberi dua pilihan. Apakah kalian mau tunduk kepadaku oleh si Trump Pinocchio ini yang mewakili Yazid zaman dan Firaun zaman ini, atau
kami akan hancurkan kalian. Sayyidul Khamenei mengucapkan ucapan datuknya Al-Husain, mithli la yubayyi'u Yazid. Tidak mungkin kita pantang hina, kita pantang menyerah. Mithli la yubayyi'u Yazid. Dan sebagaimana Imam Husain yang berkata mithli la yubayyi'u Yazid akhirnya disasar dan menjadi syahid, Sayyid Ali Khamenei juga dengan kesadaran dia mengatakan, saya harus memberikan pelajaran kepada dunia bahwa untuk melawan Fir'aun zaman Anda harus menyambut kematian, dan kematian ini nanti menjadi alasan kebangkitan. Kita akan bahas. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mustafa. Iya kan? Karenanya dia tenang, dia malah minta masyarakat Iran, Anda jalani kehidupan seperti biasa, tidak usah takut, santai. Yang kerja-kerja, yang ngantor-ngantor, yang mau jalan-jalan ke kebun, ya silakan jalan-jalan ke kebun. Ya, saya juga di bulan Ramadan ini seperti biasa, saya melakukan aktivitas biasa. Saya menemui pejabat-pejabat, menemui perwira-perwira, kemudian saya sholat, saya ibadah, saya baca Al-Quran, saya di rumah saya bersama keluarga saya, bersama cucu saya. Dan datanglah roket dari para laknat itu yang membumbungkan ruh beliau ke al-malakut al-a'la sebagai seorang syahid, dan dia sedang menjalani apa yang dialami oleh datuknya. Sya'allah ayyarani qatila, dia paham. Sya'allah ayyarani qatila, ketika dia berpikir, oh ini Karbala harus berulang. Di situasi zaman yang seperti ini, di mana banyak orang yang buta, banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang takut, banyak orang yang ciut. Sya'allah ayyarani qatila. Jadi dia memilih diam di rumahnya. Dia kan, Anda kalau mau bunuh saya, ya itu kejahatan Anda, tapi kemenangan bagi saya. Sya'allah ayyarani qatila. Dan memang syahadah yang memang direncanakan oleh Sayyid Ali Al-Khamenei dengan pemahaman dia melalui hari-harinya. Sya'allah ayyarani qatila. Dan benar, ketika akhirnya beliau terbunuh, kalau dalam kamus lulusan Pulau Epstein, ketika kepalanya Anda penggal maka akan mati. Ini anomali, kepalanya dipenggal, semuanya jadi kepala. Semuanya membawa keberanian Sayyid Ali Al-Khamenei, dan terbukti ini bukan cerita loh, ini bukan dongeng, ini realita. Sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mustafa. Dan akhirnya mereka baru sadar, ternyata sya'allah ayyarani qatila. Mereka berkata, seandainya kita tidak pernah menyentuh orang ini. Dan ketika orang ini gugur sebagai syahid, seluruh dunia bangkit, seluruh rakyat Iran bangkit, seluruh angkatan bersenjata memegang jiwanya untuk dia persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap rakyat Iran turun ke jalan mempersembahkan jiwa mereka, tidak lagi takut. Dan akhirnya kenapa ini mundur? Karena orang-orang yang bisikkan Fir'aun ini, loh, Anda mau bunuh 90 juta rakyat Iran, Anda perlu waktu berapa lama? Ini mereka semua turun ke jalan loh ya. Anda ketika mengatakan Selasa kemarin itu adalah hari jembatan, hari pembangkit listrik, mereka justru berkerumun di tempat pembangkit listrik dan mereka berbaris di jembatan. Ayo, ini lulusan madrasah Karbala, Bung, tidak takut mati, malah mereka, ayo serang kami, roket kami. Mundur. Sya'allah ayyarani qatila wa ayyarahunna sabaya. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Di bagian akhir saya akan sampaikan insya Allah hal-hal yang akan membuat kita gembira, tapi saya minta satu sholat lagi. Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mustafa. Saya tidak perlu masuk ke detail-detail ya, Anda bisa baca dalam berita. Ini yang mau saya sampaikan. Ada 2 poin sederhana. Yang pertama, ini sesuatu yang menakjubkan loh ya. Ya, yang pertama, negara-negara itu untuk menjadi superpower ya mereka harus melakukan berbagai macam kejahatan untuk mereka sampai pada superpower. Dan perlu waktu puluhan tahun untuk decades, ya perlu beberapa dasawarsa untuk sebuah negara sampai pada predikat superpower. Ya perlu berapa lama Cina itu menjadi superpower, perlu berapa lama Rusia itu menjadi superpower, perlu berapa lama Amerika menjadi superpower. Iran revolusi pecah 1979 bulan Februari. Sejak revolusi sampai sekarang tidak berhenti disanksi, diblokade, diembargo, diisolasi, diperangi. Puluhan kali percobaan kudeta, puluhan kali kerusuhan. Mereka membiayai kelompok-kelompok separatis, agen-agen Mossad dan CIA tidak pernah berhenti meneror tokoh-tokoh penting di Republik Islam Iran ya. Ini negara diganggu, ini negara ini. Sejak berdiri sampai sekarang tidak pernah berhenti diganggu. Harusnya negara ini hancur. Hancur harusnya. Tapi apa yang terjadi? Bahkan ketika mereka sedang menghitung hari untuk kehancuran negara ini, ketika mereka berhasil menyasar As-Sayyid Ali Al-Khamenei dan kita di hari ke-40-nya tidak perlu lama-lama. Makanya kan insyaallah ajaroni qotila, saya dalam ini mengatakan bahwa aku harus persembahkan diriku untuk umat ini menang. Dan benar, hanya dalam waktu 30 hari seluruh dunia sekarang mengakui bahwa Iran during a month, hanya 1 bulan telah menjadi superpower, bahkan mengalahkan superpower yang ada. Karena sekarang ini fakta dan realitanya, kalau Rusia atau Cina itu menjadi superpower karena dia menguasai 11% minyak dunia, tapi ini dalam hitungan bulan, dalam 1 bulan bahkan kurang dari 1 bulan dia sudah mengendalikan 20% minyak dunia. Itu salah satu indikator ya bahwa now Republik Islam Iran the real superpower. Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mustafa. Berikut ini saya akan berikan alasan kenapa saya minta sholawat terakhir itu labbaika ya Mujtaba Khamenei. Saya akan berikan alasannya, tapi 1 sholawat lagi ya. Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mustafa Khamenei. Dunia ini kutub kekuatan kejahatan syayatinal insi wal jin itu diwakili oleh United States of America. Tentu ini yang kita maksud bukan rakyatnya ya. Yang kita maksud adalah para penguasanya, para mafianya itu, para lulusan pulau Epstein-nya itu. Jadi dunia ini kutub kejahatannya adalah United States of America dan antek-anteknya dan begundal-begundal yang ada di bawah
perintah United States of America, termasuk anak haramnya yang bernama Zionis Israel. Ini yang menguasai dunia. Jadi kekuatan jahat dunia, top of the topnya ya mereka ini. Tidak ada yang lebih top daripada setan besar Amerika, tidak ada. Ya, tidak ada yang berani melawan. Tidak ada yang berani berhadapan-hadapan. Cina itu berpikir 1000 kali untuk berhadapan-hadapan dengan Amerika dengan segala kekuatannya. Rusia juga begitu. Ya, Rusia itu kena urusan Ukraina aja nggak beres-beres. Cina urusan Taiwan nggak beres-beres. Karena emang mereka tahu bahwa harga perang dengan United States of America ini mahal. Dan mereka juga belum tentu punya pemberani-pemberani seperti yang ada di Republik Islam Iran. Tahu mereka. Siapa yang melawan kekuatan jahat ini? Jadi top of the top kejahatan setan besar Amerika di dunia sekarang ini. Berarti yang berani melawannya adalah top of the top kebaikan, top of the top keadilan. Dan yang melawannya, kalau kita lihat pemimpinnya adalah figur-figurnya Al-Imam Al-Khumaini, Syahid As-Sayyid Ali Al-Khamenei, dan dalam perang besar yang hanya dalam hitungan bulan menjadikan Iran sebagai superpower adalah As-Sayyid Mujtaba Khamenei. Jadi sekarang tidak ada alasan bagi dunia, bukan hanya dunia Islam, untuk tidak berbaiat kepada beliau. Itu saya katakan mereka yang rindu-rindu sama khilafah itu, Anda sudah punya khalifah, Anda tinggal berbaiat. Ya, Anda sudah punya khalifah, bahkan dengan rincian-rincian fikih Anda, dia adalah secara de facto khalifah umat Islam. Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Husain, labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mustafa Hamidi. Saya mau ngomong dulu itu, saya tidak perlu sebut nama, tapi biar yang dengar ini banyak ini. Dulu ketika ada negara abal-abal atas nama Islam, ISIS, Daesh, laknatullah alaihim, itu ada orang-orang Islam yang culun, yang dungu, yang berbaiat kepada ISIS. Tajam banget mata mereka bisa berbaiat kepada ISIS. Dan sekarang ada sosok yang kebaikannya seperti matahari, keberaniannya, ketulusannya, kesuciannya seperti matahari. Kalian umat Islam tidak punya alasan untuk tidak berbaiat kepada Sayyid Mujtaba Khamenei. Kalau tidak, kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin kekuasaan. Putra ini tidak ingin kekuasaan. Tidak mau dia. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Orang yang kalau pengen jadi penguasa berarti dia tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Dia mendapat tanggung jawab. Tidak dengan senang hati dia menjadi pemimpin. Dan Anda tahu menjadi pemimpin Iran itu berarti Anda on target. Jadi pemimpin Iran ini harus siap mati. Bukan kedudukan yang empuk ini, panas ini. Every minute, every second on terror. Jadi saya katakan, orang-orang Islam, dunia Islam yang kalian tidak punya pemimpin sekarang, yang rindu pada pemimpin, kalian tinggal berbaiat kepada Sayyid Mujtaba
Khamenei. Salawat. Dan yang berbaiatnya harus jadi Syiah. Anda seorang Kristiani, Anda bisa berbaiat kepada Sayyid Mujtaba Khamenei. Anda sebagai seorang Buddha, sebagai seorang Hindu, Anda bisa berbaiat kepada Sayyid Mujtaba Khamenei. Apalagi kalau Anda sekedar seorang Sunni, Anda punya jalan yang terbuka. Dan tidak sedikit ulama ahli sunnah yang sudah berbaiat kepada beliau. Kalau Anda tinggalkan dia, Anda mau cari pemimpin yang bagaimana lagi? Ini pemimpin ini sudah buktikan bisa menumbangkan setan besar yang namanya Amerika. Sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Husain, labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mustafa Khamenei. Anda mau cari pemimpin yang model apa lagi? Nggak ada. Dan kalau Anda tidak berbaiat, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bertanggung jawab di hadapan Rasulullah. Ya. Dan inilah bagian-bagian akhir dari pertarungan antara lulusan Madrasah Karbala dengan lulusan Pulau Epstein, yang dia juga hanya pemegang panji. Nanti insya Allah tidak lama ketika pemimpin sejati umat manusia yang dinanti oleh seluruh umat manusia, Al-Imam Al-Mahdi Hajjalallahu ta'ala farajahu syarif, dia sambil mencium kaki Al-Mahdi, dia akan serahkan panji ini. Dia takut berkuasa, dia merasa tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dia akan serahkan kepada putra Zahra itu. Dia tidak mau kekuasaan. Anda kurang bukti apa? Pemimpin-pemimpin ini tidak punya apa-apa. Mereka berkorban apa saja, tidak punya apa-apa mereka. Sayyid Ali Khamenei ketika disasar, ternyata orang tahu bahwa rumahnya cuma 80 meter persegi. Sayyid Mujtaba Khamenei tidak punya rumah sendiri, kontrakan rumahnya. Anda mau pemimpin yang seperti apa lagi? Tidak ada sudah. Anda kalau tidak mengenal mereka, Anda berkhianat kepada Islam, Anda berkhianat kepada Al-Quran, Anda berkhianat kepada Rasulullah. Hati-hati. Dan ini tidak ada urusannya dengan sunnah Syiah. Secara de facto dia adalah real leader bagi insan-insan bebas yang melawan penjajahan setan besar dan Israel. Ya, dunia sejak berdirinya Israel itu, dunia belum pernah melihat Israel dibombardir, dihajar seperti sekarang ini. Anda masih sanksi, masih tanya, masih ragu, bodoh berarti Anda. Anda kurang bukti apa lagi? Orang-orang yang masih sanksi Anda ini, kalau nanti ketemu Rasulullah, Anda akan menolak Rasulullah. Hati-hati. Saking jelasnya bukti ini. Sudah tidak ada alasan untuk kita berpihak kepada siapa. Jelas sudah permasalahannya. Saya akan tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyina salawatuka alaihi wa alihi wa ghaibata waliyina wa kathrata aduwina wa qillata adadina wa shiddatal fitani bina wa tadahura az-zamani alaina. Fasalli ala Muhammadin wa alihi wa inna ala dhalika bifathim minka tu'ajjiluh wa bidurrin takshifuh wa nasrin tu'izzuh wa sultani haqqin tudhiruh wa rahmatin minka tujallilunaha wa afiyatin minka tulbisunaha birahmatika ya arhamar rahimin. Salawat. Thumma al-afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.